Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Pada episode kali ini, saya mendapatkan sebuah cerita pendakian. Dan lagi-lagi, kisah mistis pendakian kali ini berasal dari Gunung Lawu. Cukup sering juga ya kita mendengar cerita pendakian mistis dari Gunung Lawu. Kayaknya emang benar-benar jadi salah satu gunung terangker di Pulau Jawa ini ya. Ada Santoso dan Kunto yang melakukan pendakian berdua ke Gunung Lawu pada saat bulan Suro. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Siang itu, Santoso dan sahabat karibnya Kunto terlibat dalam obrolan santai di ruangan kampusnya dan berujung pada sebuah obrolan tentang pendakian gunung. Hasil yang didapat adalah sebuah kesepakatan untuk mendaki sebuah gunung yang ada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Gunung Lawu. Sengaja mereka berencana mendaki gunung untuk melepaskan sejenak penat yang dirasakan di tengah padatnya kegiatan perkuliahan. Mereka berdua adalah mahasiswa di sebuah kampus yang ada di Yogyakarta. Sebelumnya, mereka berdua juga terlibat sebuah pendakian di Gunung Merbabu. Dan waktu itu merupakan pendakian pertama Santoso, dan Kunto merupakan orang yang berjasa mengenalkan Santoso tentang dunia mendaki gunung. Untuk menunjang kesiapan dalam pendakian kali ini, jauh-jauh hari, Kunto dan Santoso telah mempersiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendaki Gunung Lawu. Mulai dari peralatan maupun logistik, tak luput dari daftar yang dipersiapkan oleh Kunto. Kebetulan, saat itu bertepatan dengan tanggal 1 Suro, di mana dipastikan Gunung Lawu akan ramai, baik itu oleh pendaki biasa maupun para pelaku spiritual dengan berbagai tujuan. Menimbang akal hal itu, mereka berdua pun memutuskan untuk berangkat mendaki 1 hari setelahnya. Tujuannya supaya lebih nyaman dalam pendakian. Pagi itu mereka berangkat dari Jogja menuju Solo, untuk selanjutnya menuju ke Terminal Tawangmangu menggunakan angkutan umum. Dalam perjalanan menuju Terminal Tawangmangu, tidak ada hal yang perlu diceritakan. Sekitar jam 12 siang, sampailah mereka berdua di Terminal Tawangmangu. Setelah turun dari bis, mereka langsung beristirahat untuk sholat dan makan. Ketika makan, mereka mencari informasi angkutan umum menuju base camp Cemoro Kandang, dengan bertanya pada bapak-bapak yang ada di sana. Sampai akhirnya, salah satu orang yang ada di sana menawari mereka kendaraan yang saat itu kebetulan satu arah dengan beberapa penumpang yang dibawanya. Mereka berdua pun mengiyakan dan naik kendaraan yang ditawarkan. Dalam perjalanan, di kendaraan, seorang ibu-ibu parubaya memakai pakaian khas Jawa yang tampak membawa sebuah bakul, bertanya pada Kunto yang berada di sebelahnya. "Mau naik ke Lawu, Dek?" "Iya, Bu." "Hati-hati, gak usah macam-macam di atas sana. Pokoknya niat mendaki, selesai langsung turun." Kunto yang mendapat nasihat dari ibu-ibu itu hanya mengiyakan sambil tersenyum. Singkat cerita aja, mereka telah sampai di base camp Cemoro Kandang. Santoso terlihat sangat senang. Nampak dari raut wajahnya yang tak berhenti tersenyum sambil melihat peta jalur pendakian Lawu. Sementara Kunto mengurus perizinan. Kunto juga sempat menanyakan kepada penjaga base camp apakah banyak pendaki yang naik pada hari itu. "Mas, yang naik hari ini banyak nggak?" "Kalau hari ini baru ada 2 orang yang naik, Mas, sebelum kalian. Pemuda sama anak kecil. Ramenya itu kemarin.
biasanya pada turun lintas jalur. Oh iya mas, udah pernah naik lewat sini kan? Saya udah mas. Secara singkat penjaga base camp pun memberikan penjelasan pada Kunto dan Santoso apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk estimasi dan tempat yang cocok untuk mendirikan tenda. Setelah 10 menit beristirahat dahulu, mereka berdua bersiap lalu berdoa bersama. Dan pendakian pun dimulai. Sambil berbincang ringan, Santoso dan Kunto menapaki jalur awal pendakian. Tak jarang mereka berhenti sekedar beristirahat maupun untuk mendokumentasikan perjalanan. Sekitar 1 jam berjalan, mereka bertemu dengan rombongan pendaki yang turun berjumlah banyak. Mereka berdua berhenti sambil menyapa dan berbasa-basi, termasuk menanyakan dari mana, apakah di atas masih ramai, dan lain-lain. Setelah itu mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju ke pos 1 Taman Sari Bawah. Di sana mereka beristirahat sebentar sambil merokok santai. Setelah dirasa cukup, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2 Taman Sari Atas. Singkatnya, mereka sampai di Taman Sari Atas atau pos 2 pada jam setengah 5 sore. Ketika mereka duduk sambil memakan cemilan, tiba-tiba ada seekor burung jalak menghampiri. Kemudian Kunto bilang, "San, kata orang-orang, kalau mendaki Lawu, terus kita bertemu dengan burung jalak, itu tandanya pendakian kita direstui." "Siapa yang bilang?" "Ya orang-orang." "Berarti kalau nggak ketemu burung jalak, nggak direstui gitu?" "Ya maksudnya kalau ketemu, berarti pendakian kita bakal baik-baik saja." "Lah, kalau nggak ketemu, berarti nggak baik-baik saja?" "Ah, ribet kasih penjelasan ke kamu." Mungkin mendengar keributan keduanya, burung jalak itu pun pergi. "Tuh kan, burungnya pergi. Kamu sih ngajak ribut." "Apa berarti pendakian kita akan nggak baik-baik aja?" "Hus, udah. Malah ngaco kamu San. Jangan ngomong sembarangan di sini." Setengah jam berlalu, mereka lalu melanjutkan perjalanan dengan posisi Kunto di depan dan Santoso di belakang dengan berjalan berbaris. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 merupakan trek paling panjang dalam pendakian Lawu via Cemoro Kandang yang bisa memakan waktu umumnya sekitar 2,5 sampai 3 jam perjalanan. Suasana terasa sepi, seakan di gunung hanya ada mereka berdua, karena mereka tidak bertemu lagi dengan pendaki yang naik maupun turun. Tiba-tiba, Santoso yang berjalan di belakang mencium bau dupa yang menyengat. Seketika dia pun berkata pada Kunto, "Tok, kok bau dupa ya?" "Mana, gak bau apa-apa." "Beneran, menyengat banget." "Ah, paling itu bekas orang tirakat kemarin," ucap Kunto yang tidak mau ambil pusing dan menjauhkan pikiran-pikiran negatif. Beberapa saat kemudian, Kunto berhenti di jalur yang terbuka. Di sana terlihat pemandangan awan berjajar dan perbukitan. Tidak lupa mereka mengabadikan momen sore itu dengan penampakan indah matahari yang akan tenggelam sambil menghirup udara segar. "Baru sampai sini aja, udah bagus ya Tok pemandangannya?" "Iya San, apalagi kalau udah sampai puncak." Setelah puas beristirahat, mereka berdua lanjut berjalan. Sampai tak terasa, langit sudah petang. Jam menunjukkan pukul 6 sore, yang artinya waktu maghrib telah tiba. Sewajarnya, jika waktu maghrib tiba, perjalanan dihentikan sementara sambil menunggu waktu maghrib berlalu. "Tok, gak berhenti dulu nih, udah maghrib kayaknya." "Enggak San, di depan aja kita cari tempat yang landai, sekalian istirahat," jawab Kunto yang menimbang bahwa jalur yang mereka lalui saat ini cukup terjal dan tidak memungkinkan untuk beristirahat dengan nyaman. Jadi mereka terus berjalan meskipun waktu maghrib sudah tiba, dengan niat mencari tempat yang landai dan sedikit luas. Namun, beberapa saat mereka berjalan, tak juga menemukan tempat yang cocok untuk berhenti. Bahkan mereka seakan berjalan berputar-putar. Sementara Kunto merasa tas kerilnya terasa lebih berat, seperti ada yang menekannya dari atas,
membuat beban yang dipikulnya bertambah, yang akhirnya membuatnya berhenti sejenak di jalur yang pinggirnya jurang. "San, berhenti dulu. Ada yang gak beres." "Gak beres gimana? Gak usah nakutin kamu Tok. Udah gelap ini." "Tasku kok kerasa lebih berat ya? Terus kita kayak jalan muter-muter, gak sampai-sampai." "Makanya Tok, berhenti dulu ketika maghrib." "Ya udahlah, istirahatnya sambil berdiri aja. Sekalian ambil senter. Jalurnya udah mulai gak kelihatan." Setelah dirasa sudah lewat waktu maghrib, mereka pun lanjut jalan lagi. Dan untungnya setelah itu tas keril yang dibawa Kunto pun beratnya kembali seperti semula. Dan perjalanan mereka lancar hingga sampai di pos bayangan pada jam 7:30 malam. Di sana mereka istirahat karena dirasa kelelahan. Di pos bayangan terdapat bangunan shelter untuk tempat berlindung. Santoso kemudian duduk bersama Kunto sambil minum air dari botol. "Udah malam dan capek, San. Apa kita gelar tenda sini aja ya?" Sambil celingak-celinguk, Santo menjawab. "Jangan di sini, Tok. Sepi, hawanya nggak enak." "Alah, hawa nggak enak apa? Namanya hutan ya sepi, San," jawab Kunto sambil berdiri, lalu berjalan berkeliling untuk memeriksa sekitar dengan senternya. Dan ketika dia menyenteri bangunan shelter, tampak ada sesuatu yang menggantung berayun-ayun. Kunto mendekat lalu mengarahkan senternya ke arah sesuatu itu. "Apa itu ya?" "Oh, kain. Kain siapa sih yang digantung di situ?" Gumamnya yang memastikan bahwa sesuatu yang menggantung itu adalah sebuah kain putih yang tertiup angin hingga berayun-ayun. Saat Kunto berdiri dan membelakangi shelter sambil mensorot-sorotkan senternya, tiba-tiba ada suara memanggilnya. "Mas Kunto." Suara wanita genit-genit dan menggoda. Sekali suara itu terdengar, Kunto masih tidak menghiraukannya. Namun ketika suara itu semakin terdengar dekat dan dia merasakan ada sesuatu yang dingin menyentuh lehernya, seketika dia langsung berlari ke arah Santo. San, ada apa? Pakai lari-larian gitu? Ada Kunti, San." "Loh, ya jodoh toh. Kunto sama Kunti ketemu di sini." "Ah, nggak lucu. Ayo pergi dari sini," ucap Kunto sambil memakai kembali kerilnya dan bergegas melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Kunto dengan tergesa berjalan di depan, meninggalkan Santo di belakang dengan jarak 5 meteran. Suasana sangat hening, malam begitu gelap, menjadikan bulu kuduk ikut merinding. Tidak lama berjalan, Santo mendengar ada suara langkah dari arah bawah jalur. "Tok, berhenti dulu Tok. Kayaknya ada pendaki yang naik di belakang." Mereka berdua lalu berhenti sambil menoleh ke arah jalur bawah. Di sana terlihat sebuah cahaya seperti cahaya senter. Spontan, Kunto berteriak untuk memastikan apakah memang ada pendaki lain di bawah mereka. "Ui!" Beberapa kali Kunto berteriak, namun tidak ada sahutan sama sekali. "Kali aja mereka nggak paham kode panggilanmu, Tok." "Ya udah, kita tunggu aja. Lumayan ada barengan." Mereka pun berhenti di jalur sambil menunggu rombongan yang ada di bawah. Tapi ternyata setelah ditunggu beberapa saat, tidak juga ada rombongan lain yang lewat. Apa mereka turun lagi ke pos bayangan ya? Mungkin aja sih Tok. Ya, mudah-mudahan aja nggak ketemu Mbak Kun kayak kamu, oceh Santo tanpa ditanggapi oleh Kunto. "Emangnya yang kamu lihat kayak gimana Tok Kuntinya?" tanya Santoso sambil menoleh ke arah Kunto. Kunto terlihat diam sambil mengarahkan senternya ke atas pohon. "Kamu sih San, pakai diomongin. Datang beneran kan?" Santoso lalu menoleh ke arah yang disoroti oleh Kunto. Benar saja, di atas dahan pohon ada sosok kuntilanak dengan gaun putih sedang memperhatikan mereka. Sontak Santoso langsung lari ke atas diikuti oleh Kunto. "San, tunggu San, jangan cepet-cepet, bahaya."
Kalau di gunung jangan lari, apalagi malam gini." Mendengar itu, Santoso langsung memelankan langkahnya dan kembali berjalan pelan beriringan sambil banyak berdoa. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3, Pengge. Di sana terlihat 2 orang yang sedang duduk menghadap ke bawah jalur. Ada juga 1 buah tenda yang sudah berdiri di dekat shelter pos 3. Setelah didekati, ternyata seorang pemuda dan anak kecil yang kemungkinan adalah anaknya. Santoso dan Kunto pun memutuskan untuk duduk bergabung dengan mereka. "Mau naik, Mas?" sapa pemuda yang terlihat berbadan tegap dan berkulit agak gelap. "Iya, Mas, kan kita dari bawah ke atas. Ya pasti mau naik lah." "Iya juga ya. Yaudah, gabung sini, Mas. Istirahat dulu. Nih, ngopi dulu. Masih ada air panas." Gak usah repot-repot, Mas." "Gak repot kok. Kalau minta gendong ke puncak, baru ngerepotin." Celoteh anak kecil laki-laki yang ada di sana sambil cengengesan, membuat semuanya juga tertawa. Akhirnya mereka memasak air panas lagi untuk membuat kopi untuk Santoso dan Kunto, lalu berempat ngobrol-ngobrol santai. Santoso dan Kunto berniat untuk bermalam di pos tersebut dan lanjut keesokan harinya. Sedang asik ngobrol-ngobrol, tiba-tiba terdengar suara anak ayam ciak-ciak membuat Santoso dan Kunto terdiam. "Kok ada suara anak ayam di gunung begini ya?" ucap Santoso yang seketika merinding. "Iya, San, gak beres ini. Kata orang, kalau ada suara anak ayam itu, tandanya ada..." Kunto menghentikan ucapannya. "Kuntilanak," saut bocah laki-laki yang sedang asik menikmati susu hangatnya. "Shh, gak boleh gitu, Dek. Jangan sembarangan ngomong kalau di gunung. Nanti dia datang beneran," sergah Kunto memperingatkan. Mendengar itu, bocah tersebut malah nyengir. "Suara yang mirip suara anak ayam itu bukan pertanda ada kuntilanak, tapi itu suara dari semacam serangga yang menyerupai suara ciak-ciak anak ayam, Bang." "Emang ada ya serangga bunyinya gitu?" "Ada, ini videonya." "Oh, ya juga ya. Kok kamu tahu, Dek?" tanya Santoso yang heran. "Tahulah, orang dia asli sini," jawab pemuda yang bersamanya. "Oh, Akam sih toh. Rumahnya di kampung bawah?" "Enggak, di atas sana. Ini aku mau pulang." "Emang ada ya rumah di atas sana?" tanya Kunto yang merasa tidak percaya. "Ada, Mas. Orang warung aja ada di atas sana. Ada warung, masa nggak ada rumah?" "Iya juga sih kalau dipikir-pikir," jawab Kunto sambil berpikir, sementara Santoso hanya bengong karena merasa ada yang janggal. Kalau di alam itu, jangan semua-semua dihubungkan sama hantu. Coba berpikir lebih nasional. "Rasional? Kamu kira sedang berjuang?" "Iya, itu maksudnya. Pastikan baik-baik dulu. Pikir dengan akal. Kalau udah mentok, baru bisa enak." Dikatakan ada unsur mistisnya. Orang penakut itu resiko kematiannya lebih tinggi di sini. "Lah, kok bisa?" "Iyalah, takut setan lari tak tentu arah masuk jurang." Mendengar itu, Santoso dan Kunto hanya manggut-manggut, karena benar juga yang diucapkan anak kecil ini. Hebat, anak sekecil ini tapi pengetahuannya tentang alam begitu luas. Setelah puas ngobrol-ngobrol dan istirahat, pemuda dan anak kecil itu berpamitan untuk lanjut jalan kembali. "Loh, Mas, tak kira mau buka tenda di sini." "Wah, enggak, Mas. Saya buru-buru nganterin anak ini nih." "Wah, sepi jadinya di sini. Tuh, masih ada 1 tenda." Santo dan Kunto pun menoleh ke arah shelter, dan memang di sana ada 1 buah tenda yang berdiri. Namun sudah terlihat gelap. Mungkin orang-orangnya sudah pada tidur. Setelah itu keduanya lanjut ke atas. Santo dan Kunto lalu mendirikan tenda mereka agak mendekat ke tenda yang sudah berdiri di sana. Niatnya supaya tidak terasa sendiri di pos 3.
Setelah tenda berdiri, tanpa makan malam, mereka pun langsung tidur. Dalam tidurnya, Kunto bermimpi. Dia sedang berada di sebuah danau indah. Lalu didatangi seorang wanita cantik yang memakai setelan seperti seorang putri, yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah dan payudara yang menyembul di antara selendang tipis yang menutupinya. Dalam mimpi itu, Kunto mendekati wanita itu dan merayunya. Birahinya sepertinya muncul ketika melihat kulit putih nan mulus dan pakaian yang minim dari wanita itu. Tiba-tiba, wanita itu melepas satu persatu yang dipakainya, kemudian berjalan ke arah danau hingga ke tengahnya. Kunto yang terhipnotis karena nafsunya segera mengikuti dan membuka seluruh pakaian yang dikenakannya. Sampai di tengah danau, tiba-tiba tempat itu berubah menjadi sebuah goa yang gelap, dan Kunto terikat di sebuah tiang yang tertancap tanpa busana. Dalam keadaan gelap, dia terlonjak kaget karena di kakinya dia merasakan ada yang menggeliat-geliat seperti ular. Lalu dari arah depan, Kunto melihat sebuah sinar yang ternyata dari damar yang dibawa wanita tadi. Dari sinar itulah suasana goa seketika menjadi sedikit terang. Sontak Kunto kaget karena di sekitarnya ada banyak sekali ular di dalam goa tersebut. Wanita itu mendekat, lalu berbisik di telinga Kunto. Seperti inilah hal yang pantas didapatkan oleh lelaki yang suka merendahkan wanita. Wanita itu lalu memotong pusaka Kunto, dan dalam sekali iris langsung putus. Kunto seketika langsung berteriak kesakitan. Kemudian mulutnya yang terbuka langsung disumpal dengan barangnya sendiri. Seketika dia terbangun, keringat bercucuran, nafas ngos-ngosan. Dia menoleh ke arah Santoso yang ternyata masih tertidur. Ngorok lagi. Dilihat jam baru pukul 3 dini hari. Sejak terbangun dan mimpi buruk, Kunto tak lagi bisa tidur, memikirkan mimpi yang barusan dialaminya. Setelah 1 jam berlalu, barulah dia mulai mengantuk dan tertidur lagi. Pagi harinya sekitar pukul 5:30 pagi, Santoso terbangun, sementara Kunto masih tertidur pulas. Santoso kemudian memasak mie instan sekalian merebus telur ayam sambil menunggu Kunto bangun. Saat mie dan telur sudah siap di piring masing-masing, Santoso kemudian masuk ke tenda untuk membangunkan Kunto. "Tok, bangun Tok, ayo sarapan dulu, terus naik, biar nggak kesiangan sampai puncak." Dibangunkan oleh Santoso, ternyata Kunto hanya menggeliat sambil mengelap iler yang nempel di tas kerilnya yang dijadikan alas kepala. "Astagfirullah, malah bikin pulau. Bangun Tok," kata Santo sambil mengguncang-guncang tubuh Kunto. Dan akhirnya setelah beberapa saat, Kunto terbangun lalu duduk untuk mengumpulkan nyawa. "Ayo makan, aku duluan keluar ya, takut makanannya nanti dimakan hewan. Ayo, buru nyusul," ucap Santo yang keluar tenda. Tapi betapa kagetnya dia ketika melihat di luar tenda ada seekor ular kecil berwarna hitam gelap sedang melahap telur yang ada di piring mereka. Terlihat di tenggorokan ular itu sudah ada 1 telur bulat yang masih utuh. Lalu mulutnya masih mencoba mengambil 1 lagi. Segera Santoso mengambil trekking pole dan akan memukul ular itu. Tapi sayangnya, ular hitam kecil itu sudah keburu kabur dengan menggondol 2 telur ayam kampung rebus. "Ah, bangke tuh ular. Dua-duanya diembat. Mana telur terakhir lagi?" Singkat cerita, mereka berdua hanya memakan mie instan tanpa pelengkap. Setelah selesai makan, mereka lalu membereskan tenda sambil mengobrol dengan tenda sebelah dan mengajak untuk bareng naik ke atas. Tapi mereka menolak dengan alasan mau memastikan dulu kondisi teman mereka sudah membaik, karena katanya salah satu teman mereka semalam ada yang terserang hipotermia dan kondisinya memburuk. Bagus ini, gak main tinggal teman yang hipo demi mengejar puncak. Ya sudah,
Karena rombongan sebelah tidak mau diajak bareng, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan kembali hanya berdua. Singkatnya, mereka sampai di pos 4 Cokro Suryo yang berada di ketinggian 3135 meter di atas permukaan laut. Mereka berdua mampir ke warung yang ada di sana untuk membeli air mineral, karena sumber air yang tersedia saat itu hanya ada di Sendang Derajat saja. Setelah istirahat, mereka lanjut jalan lagi. Di tengah jalan, Santo berbincang dengan Kunto mengenai pemuda dan bocah semalam. "Tok, anak semalam kira-kira nginep di mana ya? Kok nggak papasan?" "Ah, paling di tempat Boyem, San." "Bukannya dia bilang rumahnya di atas ya? Apa mungkin dia itu anaknya yang punya warung, Tok?" "Iya ya, bisa jadi." Mereka terus berjalan dan berpapasan dengan dua pendaki yang sedang turun. Mereka pun saling sapa dan berbasa-basi. Dua pendaki yang turun itu memperingatkan Santo dan Kunto. "Mas, nanti di depan kalau ada jalan bercabang, ambil arah yang ada tanda tali rafianya ya. Soalnya yang naik suka salah ambil jalan." "Oh, iya mas, makasih ya." Dan benar saja, setelah berjalan agak ke depan, mereka bertemu dengan persimpangan. Tapi yang membuat mereka bingung, dua jalur itu sama-sama terdapat tali penanda. Yang ke kiri terdapat pita berwarna putih, sementara ke kanan berwarna biru. Waduh, ini tali yang mana jalurnya? Dua-duanya ada tandanya lagi. "Kamu pilih yang putih atau biru, San?" "Menurutku sih pilih putih, Tok." "Kenapa?" "Putih itu kan suci. Kalau kamu?" "Aku pilih biru." "Kenapa biru?" "Aku suka nonton film biru." Otak mesum kamu, Tok." "Ya udahlah, kita ambil arah kiri yang warna putih." Mereka berdua ambil arah kiri yang terdapat satu pita warna putih. Mereka berdua terus berjalan dengan jalur turun, lalu naik lagi hingga sampai di atas bukit. Sampai di sana, mereka tidak menemukan jalur lagi, kecuali jalur kecil yang sepertinya jalan hewan. "Lah, kok buntu, Tok?" "Wah, berarti jalan yang tali biru, San. Udah aku bilang, biru lebih menarik." "Tapi kesana kemana ya? Kok ada jalan kecil?" "Daripada penasaran, kita cek yuk." "Aman gak?" "Aman, mumpung masih siang." Mereka lalu mencoba menyusuri jalan kecil yang di kanan kirinya semak yang tinggi. Sampai lama-kelamaan jalan itu menyempit dan terputus. Tapi dari kejauhan, Kunto melihat ada seperti mulut gua di balik semak-semak itu. Karena penasaran, mereka mencoba menerobos semak-semak. Dan benar saja, sampailah mereka di sebuah mulut gua yang di dalamnya gelap. "Gua, Tok." "Tahu, siapa yang bilang hotel?" "Masuk gak nih? Kita cek dulu yuk." Kunto mengambil senter dan masuk ke dalamnya. Tapi baru sampai di ambang pintu goa, dia teringat akan mimpinya semalam. Kontan Kunto langsung mengajak pergi dari sana. "Tok, jangan lari, Tok. Ayo buruan pergi dari sini. Di sini bahaya." "Ada apa emangnya?" Mereka terus berlari hingga sampai di pertigaan sebelumnya. "Lihat apa sih, Tok? Sampai lari?" "Gak lihat apa-apa sih, tapi perasaanku gak enak." "Ah, kirain ada apa." Mereka lanjut berjalan santai, dan kali ini memilih jalur dengan tali berwarna biru. Dan memang benar, tak lama kemudian sampailah mereka di pos 5 persimpangan. Di sana terdapat pelang petunjuk arah. Jika lurus maka akan sampai di Hargo Dalam, tempat di mana warung Boyem berada. Sementara ke kanan akan langsung menuju puncak. Mereka pun memutuskan untuk langsung menuju puncak, baru nanti pulangnya turun mampir ke tempat Boyem. Mereka terus berjalan melewati jalur yang semakin terbuka dan terjal. Di area terbuka itu, tiba-tiba angin berhembus dengan kencang, hingga menerbangkan debu-debu yang ada di sana. Maklum saja, saat itu musim kemarau, jadi debu menjadi gangguan tersendiri dalam pendakian mereka kala itu. Karena angin semakin kencang, mereka lalu berlindung dan duduk di bawah sebuah pohon dan berpegang erat pada batangnya.
Di tengah angin kencang itu, tiba-tiba terdengar seperti suara gemerincing lonceng seperti yang ada pada kereta kuda. Mendengar itu, Kunto dan Santoso semakin yakin bahwa Gunung Lawu merupakan gunung yang penuh misteri. Bahkan siang hari pun hal janggal itu masih ada. Setelah angin mereda, mereka lalu melanjutkan perjalanan. Hingga singkatnya, pada jam 12 siang, mereka sampai di atas puncak dengan matahari tepat bersinar terik di atas kepalanya. Panasnya cetar membahana, meletek dasku. Di atas puncak hanya ada satu rombongan dari Jakarta. Setelah mereka berfoto-foto, mereka berdua pun turun menuju warung Boim. Tapi sesampainya di warung Boim, ternyata Boimnya tidak ada. Sudah dicari-cari ke dalam, tapi tetap tidak ada. Ya sudah, karena sudah lapar, mereka pun menuju ke warung lain yang ada di sana. Sambil menunggu pesanan dibuat, mereka ditanya oleh bapak-bapak yang sepertinya pelaku spiritual yang sedang mendaki. Dilihat dari setelan yang digunakan. Dari mana, Mas? Dari Jogja, Pak. Berangkat kemarin ya? Iya, Pak. Oh, rame nggak satu soronya, Pak? Wah, tumplek-blek, Mas. Seketika Santo teringat akan bocah kecil dan pemuda yang mereka temui di pos 3. Oh iya, Pak. Memangnya di atas sini ada rumah penduduk ya, Pak? Rumah penduduk? Gak ada lah, Mas. Ada juga warung. Kunto menoleh ke kanan dan ke kiri seolah mencari-cari sesuatu. Cari siapa, Mas? Tanya bapak itu. Oh, enggak, Pak. Emangnya di sini ada anak kecil yang ikut tinggal di warung, Pak? Mendengar itu dahi bapak itu berkerut. Anak kecil? Gak ada, Mas. Bapak gak lihat anak kecil tinggal di sini. Mendengar jawaban itu, Santo bergidik ngeri. Tok, jangan-jangan anak kecil semalam itu bukan manusia. Ah, masa sih, San? Orang ngobrolnya mirip manusia. Singkat cerita, setelah makan, mereka langsung turun melalui jalur Cemoro Sewu. Di tengah jalan antara pos 2 dan 1, mereka melihat ada sebuah pohon yang melintang menghalangi jalur. Dengan iseng, Santo melompatinya. Namun ketika giliran Kunto yang melompati pohon, rupanya nasib baik tak bersamanya. Bijinya tersangkut ranting patah yang membuat robek celana dan lecet kulitnya. Kunto pun jatuh terguling dan mengerang kesakitan. Tok, kamu gak apa-apa, Tok? Gak apa-apa matamu, bijiku sobek. Sini, coba tak periksa, Tok. Gak usah, mau ngapain periksa-periksa? Memastikan baik-baik aja, Tok. Ah, semprol. Kunto mencoba mengatur nafas untuk meredakan rasa sakitnya. Setelah beberapa saat duduk dan menenangkan diri, Santo bangkit lalu mengajak lanjut jalan. Tok, jalannya kok jadi ngangkang gitu? Perih goblok. Singkatnya mereka sampai di base camp ketika hari sudah gelap. Mereka memutuskan untuk bermalam di base camp dan pulang ke Jogja besok paginya. Seminggu setelahnya, terdengar kabar Kunto kabur ke Kalimantan karena dia diminta bertanggung jawab sudah menghamili 2 anak perempuan yang masih SMA. Bahkan diancam akan disantet jika tidak mau bertanggung jawab oleh salah satu keluarga perempuan tersebut. Bagi Santoso, hal itu tidak membuatnya kaget. Kunto memang cukup tampan dan gagah sebagai anak kuliahan. Hal itu dimanfaatkannya untuk menjerat hati para wanita yang masih polos dan mau menuruti hawa nafsunya. Bahkan selama ini, dia tinggal satu kos berdua dengan pacarnya. Sebuah potret miris zaman sekarang. Nah, itu dia cerita pendakian mistis yang dialami Santoso dan Kunto ketika mendaki ke Gunung Lawu. Yang endingnya ini malah bikin masuk akal ya. Kenapa Kunto sampai diganggu dan bermimpi hal menyeramkan seperti itu? Dikatakan dalam mimpinya dia kan suka merendahkan wanita ya. Ya sudah, cukup kita jadikan pelajaran dan hiburan aja cerita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah selalu menyimak setiap episodenya. Terima kasih yang sudah support, yang sudah like, yang sudah subscribe. Jangan lupa juga tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian.
Sekarang saya Tama harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.